Minasan, konnichiwa. Sebentar minasan. Sama saya Tito Hardianto. Video kali ini saya mau ada acara sebentar, mau antar tante saya kondangan, tapi tetap saya mau bikin video buat ngasih tips ke teman-teman. Saya udah bikin video bahasa Jepang, udah ada beberapa video tapi belum sempat upload, jadi maaf ya yang lagi nungguin video bahasa Jepangnya. Nah, jadi video kali ini saya mau ngasih tips buat teman-teman semua. Apa yang harus teman-teman semua lakukan ketika teman-teman semua pertama kali berangkat atau magang ke Jepang atau sampai di Jepang ya. Jadi hal apa nih yang pertama kali harus teman-teman lakuin ketika baru pertama kali sampai di Jepang? Ini kemana loh? Sekarang saya lagi nunggu tante saya mau ke acara kondangan keluarga. Nah, jadi seperti ini ya. Tentunya yang pertama kali harus kalian lakukan adalah ketika kalian sampai di Jepang, teman-teman semua nih harus cepat atau segera mungkin menyesuaikan diri dengan kehidupan di Jepang. Karena di Jepang kan banyak juga ya, di video saya dijelaskan bahwa kalau di Jepang ini cuacanya ekstrim, makanannya nggak seperti di Indonesia, dan itu mungkin yang menjadi tantangan buat teman-teman semua. Buat seberapa lama sih teman-teman semua ini bisa menyesuaikan diri di Jepang. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus menyesuaikan cara belanja di Jepang. Karena gini ya, mata uang di Jepang ini itu lebih besar dari mata uang Indonesia. Jadi 1000 yen itu kurang lebih 120 atau 130 ribu rupiah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pertama menerima gaji nih, misalkan 150.000, memang terasanya ini sedikit ya, meskipun kalau misalkan dirupiahkan itu bisa sampai 18 jutaan. Tapi kalau misalkan di Jepang itu hanya 150.000 mungkin ya, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang harus menyesuaikan untuk belanja? Karena seperti ini, belanja di Jepang ini gak kerasa ya. Misalkan sekarang kita beli barang, beli baju, beli sepatu ini 2.000, 3.000. Padahal itu 2.000 atau 3.000 itu bisa 500.000 kalau rupiah. Karena kita ini gak biasa ya, bukan gak biasa, kita baru pergi ke Jepang. Wajar kalau kita belanja 2.000, 3.000, murah ya, seperti itu. Kalau ingin hemat di Jepang, kalau hanya untuk ya sepatu, untuk salin, untuk kerja ya, seperti itu, mending beli yang bekas aja. Di Jepang bagus-bagus kok barang bekas. Saya juga dulu sering beli barang bekas, sepatu bekas, itu murah, hanya mungkin 50.000 rupiah, sekitar 500 yen atau 1.000 yen. Itu pun sepatunya bukan bekas kayak di kita kan. Bekas di kita kan udah emang benar-benar bekas. Kalau di sana ini kebanyakan karena mungkin bosan atau juga ingin ganti model baru, jadi mereka buang ya, atau jual ke tempat barang-barang bekas. Nah, jadi yang kedua itu masalah keuangan ya, belanja juga. Kadang saya sering lihat teman-teman beli pakaian yang sampai 1 juta, beli jaket, beli topi. Bukan salah,
saya nggak menyalahkan itu, karena itu kan hak-hak mereka, hak kita juga ya, uang-uang kita. Cuman kita harus berpikirnya seperti ini. Kita ini jauh-jauh ke Jepang, oke lah, kita ini belajar ilmu gitu ya, tapi kita juga tidak memungkiri ya bahwa kita juga membutuhkan uang, membutuhkan tabungan untuk pulang. Nah itu menghemat belanja itu supaya kita pulang ini tabungan punya dan juga ilmu pun dapat. Nah seperti itu ya. Yang ketiga, kita juga harus menyesuaikan masalah pergaulan. Pergaulan di Jepang ini tentunya sangat jauh sekali berbeda dengan pergaulan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita pergaulan di Indonesia ini kan alkohol, wanita, mungkin di kita ini hal yang sangat-sangat jelek ya. Kalau di Jepang itu alkohol itu udah biasa. Kita di supermarket, mungkin kalau di kita ini di Alfamart, di Indomaret itu banyak sekali ya kalau alkohol. Dan juga pergaulan bebas ya, karena di Jepang ini apalagi kita bergaul dengan wanita-wanita Jepang, kita jangan sampai terbawa arus. Karena kenapa ya, terutamanya kan ya, saya juga bukan orang yang benar ya, cuman minimal saya juga ingin mengingatkan hal yang lebih baik ke teman-teman semua, biar di Jepang kita bergaul aja bebas itu kan, tapi kita harus punya batasan-batasan ya, seperti itu. Sekarang saya udah sampai di kantor lagi, acaranya tadi udah beres, jadi videonya sampai di sini ya. Mudah-mudahan tips-tips dari saya yang tadi saya udah jelaskan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.